pas saya di SD, kami diwajibkan, karena kan Chinese school diwajibkan belajar Chinese. Ada jadi justru teman-teman wajib saya yang Chinese ya. Oke guys, kembali dengan video reaction aku malam hari ini, dan di video kali ini aku tidak sendiri, ada Iki di sini. Halo guys. Sebelum ke video reactionnya, di sini kita mau nanyain kabar teman-teman semua di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya Ki, dan juga semoga apapun aktivitas kalian selalu diberikan kelancaran gitu. Dan keberkahan juga. Betul banget. Anyway Ki, di video kali ini kita membawakan topik video yang sangat menarik banget nih guys. Ada salah satu subscriber yang request ke kita, mereka nyuruh kita untuk reaction perbedaan Chinese Malaysia dan juga Tionghoa Indonesia. Jadi itu kayak perbedaan orang Cinanya Malaysia dan juga orang Cinanya Indonesia gitu Ki. Katanya nih menurut orang-orang yang udah punya pengalaman, antara Chinese Malaysia dan juga Tionghoa Indonesia tuh ada beberapa perbedaan Ki gitu. Tujuan kita buat video ini yaitu untuk menambah pengetahuan aja ya Ki ya, dan juga sekedar sharing gitu ya. Dan kita gak ada maksud apapun. Jadi pure video ini kita buat untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan. Anyway, daripada berlama-lama langsung kita lihat videonya sekarang. Tapi make sure sebelum lanjut klik dulu subscribe di bawah. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap kali kita berdua upload video ke YouTube. Nah, udah benar ya, udah benar asimilasi. Aku penasaran dia Chinese Malaysia atau Indo. Saya Ivy, selamat datang ke channel saya. Hari ini saya mau membahas satu topik yang kalian sering tanya-tanya, yaitu perbedaan orang Tionghoa Indonesia sama orang Chinese Malaysia. Ya, kalau untuk subjek ini, siapalah yang mau tanya lebih baik daripada saya yang sebagai warga Chinese Malaysia yang dia Chinese Malaysia Indonesia. Biasanya saya observasi dari orang Chinese Malaysia dan orang Chinese Indonesia, biasanya saya lihat penampilannya aja udah beda. Jadi udah kelihatan Ki. Bercanda sama supir saya pas kami menjemput tamu di Bandara Adi Sucipto. Saya bilang ke supir saya bisa membedakan yang itu orang Chinese aslinya Malaysia, Singapura, Tiongkok atau Indonesia. Dari penampilannya gitu. loh gitu. Itu dari belakang kacanya saya udah bilang ke supir, Iki fix orang Indonesia. Nah pas itu grup tournya ibu-ibu keluar, mereka ngomong bahasa Indonesia. Yo, supirnya kaget. Kok tahu? Pas ada satu grup lagi saya bilang, Iki aslinya Malaysia. Nah, mereka kalau ngomongnya bahasa Chinese ala Malaysia gitu. Nah, itu udah bisa ngebedain dia. Kalau menurut saya gak ada panduan sih, itu kayaknya rasa feeling gitu. Tapi kalau saya kasih tips yang itu membedakan, itu hairstyle-nya, rambut. Ya, yang pertama rambut. Kalau orang Tiongkok, Chinese ya, mereka suka bikin tuh ban loh, itu ban kayak bule gitu. Sering banget kayak gitu. Kalau orang Chinese Malaysia suka mewarnai rambut jadi rambut pendek kayak aku gitu. Kalau orang Indonesia saya lihat itu gak semestinya semua ya. Ini cuman kalau di Indo lebih panjang gak sih Ki biasanya? Secara umum aja. Orang Tionghoa Indonesia suka rambut panjang tapi sedikit keriting gitu, kayaknya pada zaman 80-an, 90-an gitu. Tapi nggak semuanya gitu sih, itu cuman kebanyakan satu ya, garis panduan yang saya bikin sendiri gitu. Dari tapi emang bener segi fashionnya, penampilannya juga itu bisa lihat. Kalau orang Tionghoa China, mereka lebih fashion kemudian gitu. Itu pakaian, celana itu semuanya lebih pokoknya beda gitu. Kalau lebih mencolok mereka kelamaan kamu bisa tahu gitu. Tapi itu on a light note, yang itu membahas secara ringan. Tetapi yang apa yang mau kami semua tahu itu secara politik, secara geografi, secara sosial gitu. Mula-mula pas saya sampai di Indonesia, saya gak tahu orang Tionghoa di sini gak bisa ngomong Mandarin. Jadi pas saya sampai ke kelas, saya nampak satu teman sekelas Tionghoa saya,
namanya Nadia gitu, asli Manang. Hai Nadia. Saya Temennya coba dia. ngomong ke dia pakai bahasa Tionghoa, tapi dia Nggak kayaknya bisa. bingung. Dia kan asli Malang, jadi nggak tahu bahasa Tionghoa, jadi dia bilang, oh sorry, I don't know Chinese. Bener, Jadi ini real banget. saya tanya setiap teman Tionghoa di kelas saya sampai saya ketemu si Albert. Si Albert asli Kepri, jadi dia bisa bahasa Chinese, dia ada belajar dan dia sering nonton itu acara TV dari Bener. Singapura. Ternyata itu siniannya bisa sampai Kepri gitu. Bentar, kita potong dulu. Tapi emang bener Ki, orang Chinese, maksudnya Tionghoa Indonesia tuh memang rata-rata fasih banget berbahasa Indonesia ya Ki ya. Bahkan sampai ke bahasa daerah guys, serius. Di kita banyak banget orang-orang Tiongkok yang kerja di Sunda gitu ya. Dan mereka tuh bener-bener full pakai bahasa Sunda. Ya. Bahkan nggak, wajahnya aja kelihatan. Kalau wajah ya emang nggak bisa bohong ya Ki ya. Kelihatan ini kayak orang Cina nih pasti. Betul. Tapi pas ngomong kayak, kok Sunda gitu ngomongnya. Malah kayaknya kayak Itu emang real. lupa sampai sama bahasanya sendiri dan Iya, mungkin ya. dan kata Kak Ivy tadi kan bilang katanya ada orang Malang, dia ngomong, dia Cina nih, orang Malang nih Cina, dia ngomong sama dia, sama Kak Ivy ini bahasa Tionghoa gitu. Tapi ternyata dia nggak ngerti gitu, justru bisanya bahasa Indonesia, karena memang mau dari manapun kalian, kalau udah masuk Indonesia, kalian wajib banget ngomong bahasa Indonesia ya Ki ya, kalau sebagai warga Indonesia gitu. Kita lanjut. Jadi untuk saya itu kayaknya alhamdulillah dapat teman Dia yang saya Islam, bisa Ki. komunikasi, soalnya kan saya nggak tahu bahasa Indonesia. Pas saya sampai di nggak Indonesia tahu. juga saya juga bingung, pokoknya bingung semua deh, soalnya Dia kuliah di bahasanya Malaysia, Ki. nggak mengerti kan. Jadi si Albert ini menjadi teman Translator yang gitu ya. saya selalu tanya untuk kerja rumah, karena pas di kelas saya emang nggak mengerti. Tapi dari sini kami bisa lihat kebanyakan orang Tionghoa Indonesia sudah asimilasi. Nah, udah benar. Iya, benar, asimilasi. Asimilasi. Karena saya menurut saya itu semuanya dari dulu, sejarah dulu, karena populasi Tionghoa di Indonesia jauh lebih kurang Iya, daripada lebih di Malaysia. sedikit. Pas Di Malaysia banyak Ki. Oh, di setahu Malaysia saya lebih banyak. Indonesia mungkin ada kurang lebih kurang 3 juta orang Chinese ya. Tapi di Malaysia pas dulu baru merdeka ada 40%. Sekarang udah jadi 25%. Nah, 23% 2017. yang membentukkan nasib orang Tionghoa di masing-masing negara. Saya oke, bicarakan tentang yang Chinese di Malaysia dulu ya. Saya TK-nya Chinese, SD-nya Chinese, high school-nya Chinese. Oh, jadi bahasa yang digunakan. menjadi perantara itu Chinese semua. Kalau di Malaysia ada 2 jenis sekolah. Sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan. Kalau jenis ada 2 itu Ki. yang punya belajar Chinese, belajar Tamil, itu bahasa perantaranya Chinese dan Tamil. Kalau sekolah kebangsaan itu kayaknya Melayu gitu ya? National School gitu, bahasa perantaranya Melayu, bahasa kebangsaan, Melayu. yaitu bahasa Melayu. Pas saya di SD, kami diwajibkan, karena kan Chinese School, diwajibkan belajar Chinese. Ada jadi justru teman-teman wajib saya yang Chinese ya? dari kaum India, dari kaum Melayu juga ikut gabung Belajar ke SD ini. Chinese. Itu semua dari semua suku, semua ras welcome. Cuman Semua. diwajibkan belajar bahasa Chinese gitu. Kalau kamu masuk sekolah Tamil ya kamu diwajibkan. Nah, ini belajar bedanya itu. nih sama di Terus kita. sampai saya umur 20 sampai di Indonesia baru saya tahu, oh puasa itu gak cuman gak bisa makan, malah gak bisa minum. Dan pas itu saya belum tahu. Saya minum di dalam kelas pas dosen ngomong. Tapi di sana saya juga nampak toleransi Indonesia, karena pas saya ngomong Toleransi di sini. dosennya gak berkelip mata, gak ada respons langsung. Cuman dengan bertanggung jawab melanjutkan perkuliahan itu. Sampai sekarang itu saya pikir balik, itu saya sangat
respect. Kalau saya lihat toleransi di Indonesia cuma ya, ada satu aliran sekolah, yaitu sekolah kebangsaan. Jadi semua warga Indonesia wajib, tidak kira suku, iya, agama, ras, bisa bergaul. Kemarin saya iya, mengunjungi sekolah Canisius Demangan 1 di Jogja untuk periksa gigi. Saya lihat sekolah itu mayoritas Katolik. Kalau Katolik agama kayak gitu mungkin ada tergolong agama gitu, tapi biasanya saya lihat semua orang together gitu, gak pisah-pisah. Oh iya, meskipun beda-beda iya, bener Ki. Sampai ya saya nggak tahu, saya tanya ke teman saya si Nadia itu loh, saya tanya ke Nadia, apakah kamu merasa orang Chinese di UGM dikuotakan untuk memasuki UGM? Nah, pertanyaan ini sebenarnya sensitif sih, soalnya ya sensitif lah. Tapi si Nadia bilang enggak kok. Dan saya setuju sih. Saya pas ospek saya lihat kok ada satu presentasi, mungkin kebanyakan orang Pulau Jawa yang masuk UGM banyak berbanding daerah lain, berbanding daerah Maluku, berbanding Papua, dan UGM berusaha untuk meningkatkan penerimaan mahasiswa dari daerah-daerah tersebut untuk menyimbang gitu. Saya merasa itu sangat bagus sih. Dari sini saya bisa lihat itu perbedaannya gitu. Apa yang saya observasi di Thailand, orang Tionghoa Indonesia masih bisa berbahasa sukunya yang saya bilang itu Hakka, Hokkien, Cantonese gitu. Di Thailand, pas saya wisata ke Thailand, saya nggak ngomong bahasa Inggris, soalnya nggak ada yang tahu bahasa Inggris dan saya nggak tahu bahasa Thai. Akhirnya kami coba ngomong dialek Chinese itu sampai kami ketemu orang Thai yang bisa ngomong dialek tersebut. Kalau saya pas ada acara badminton Olimpik kan, Lindan versus Lee Chong-wei, saya tetap support Lee Chong-wei walaupun Lindan lebih ganteng. Karena kan saya orang Malaysia, saya pasti selalu tim Malaysia. Sampai sini, kalau kalian like video saya atau kalian like saya, kalian like aja, kalian subscribe dan kalian share. Sampai jumpa lagi. Bye Kak Evi, thank you informasinya. Oke, bentar. Jadi sebelum kita bahas ya, kita ngapresiasi dulu ya Ki di sini. Kak Ivy, thank you banget udah fasih berbahasa Indonesia. Meskipun beliau ini merupakan warga Chinese Malaysia gitu ya, udah keren banget berbahasa Indonesia. Dan betul apa tadi yang dikatakan Kak siapa sih? Kak Ivy itu memang bener banget gitu ya. Dari penampilan memang Chinese Indonesia tuh kebanyakan rambutnya panjang, terus kayak sering di curly gitu. Kalau di China, kalau di Malaysia ya saya lihat lebih pendek-pendek, terus lebih kayak diwarnain rambutnya ya. Iya, yang saya lihat di TV gitu ya, yang kita temukan di TV gitu. Kemudian yang tadi Kak Ivy sebutkan kan, kalau di Malaysia tuh ada dua tipe sekolah gitu ya. Sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan gitu. Nah, kalau di Indonesia justru sekolahnya tuh ya satu aja. Mau apapun suku kalian, ras kalian, itu kalian bersatu gitu di sana. Dan wajib banget pakai bahasa Indonesia gitu ya. Inggris dan Indonesia gitu ya. Kalau Tionghoa, kalau Cina di sini nggak diwajibkan ya Ki. Sejauh ini kita pengalaman kita jarang ya Ki menemukan sekolah yang mewajibkan kita untuk belajar bahasa Cina gitu ya. Makanya kenapa orang Tionghoa Indonesia itu bener-bener fasih banget berbahasa Indonesia. Bahkan gak kelihatan dia itu orang Cina guys, sumpah. Kalau ngomong sama orang Cina yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, kalian tuh bakal dengernya kayak bener-bener orang Jawa karena medok gitu, bener-bener medok banget. Terus kalau kalian denger orang Tionghoa yang berasal dari Sunda, itu kalian bakal denger kayak bener-bener kayak bener pasti banget bahasa Sundanya, dan ngerasa itu tuh orang Sunda banget, cuman wajahnya tuh kayak Cina banget gitu ya. Kalau dari wajah nggak bisa dibohongin, itu nggak bisa. Asli, udah asli. Tapi memang real di sini Cina apapun semuanya fasih berbahasa Indonesia gitu. Lumayan menjadi pengetahuan ya Ki buat kita ya Ki ya. Meskipun Kak Ivy barusan terlihat sedikit kesulitan ya dalam berbicara bahasa Indonesia, tapi so far so good Ki. Dia orang masih bisa dipahami juga ya. Orang Cina Malaysia udah mahir Indonesia.
keren sih. Mungkin itu saja video kita kali ini. Sorry banget kalau agak kaku karena ini pertama kali kita bikin konten lagi setelah sekian lama. Ya, nggak bikin video. Betul banget. Kedepannya kita bakal lebih sering lagi bikin konten. Jadi buat teman-teman yang mau request boleh banget langsung saja tulis di kolom komentar ya Ki. Dan kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.